Kemudian rata-rata artikel itu diproses sampai publikasi berapa minggu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan angka yang realistis. Ya, apakah misalnya 12 minggu, ya tergantung dari jurnal kita, seperti itu. Kemudian bisnis modelnya, APC-nya seperti apa? Apakah kita memberikan biaya kepada penulis atau memungut biaya kepada menulis? Kalau misalnya kita memungut biaya, ya tentunya kita centang yes ya. Kemudian dalam bentuk rupiahkah atau dalam bentuk dolar? Ya, kebetulan ini mungkin APC-nya seperti apa? Artikel processing. Wah, ini free ya. Free dia. Ya, 0 Rp0 Pak, berarti free. rupiah. V2 ini Free ya. Pak. No. No. Ya. Berarti dia no. Di mana kita bisa peroleh informasi itu? Ya, kita copy lagi linknya. Ya. Selanjutnya, apakah ada perlakuan khusus atau diskon ya terhadap penulis misalnya? Ya, kalau saya lihat ini tidak ada biaya, berarti tidak ada biaya, berarti diskon itu berlaku. Seperti itu ya Pak Ilham ya. Ya, ya. Ini kan sudah gratis, jadi tidak ada diskon. Diskon. Jadi dia no. No aja ya. Ya. Ini tidak menggugurkan juga ini Bapak Ibu. Dia itu bisa diindeks atau tidak. Ya. Kemudian apakah ada biaya lain selain dari yang di atas? Ya tentunya tidak ada. Oke. Tapi seandainya ada misalnya Pak Akbar ya. Nah, itu Ya. ada informasi itu Bapak Ibu. Misalnya biaya di jurnal Scopus itu misalnya biasanya free untuk 10 halaman. Barulah berbayar kalau halaman ke-11 ada Ya. tambahan 12. Atau misalnya ada tambahan biaya kalau memang jurnal artikelnya berbayar Bapak Ibu. Ada tambahan biaya misalnya kalau artikelnya berwarna dan seterusnya. Biasanya itu ada kebijakan tambahan informasi tentang biaya itu. Nah, ketika ini ada Bapak Ibu itu disampaikan. Nah, ada yang berbicara tentang fast track. Nah, teman-teman itu sangat tidak merekomendasikan adanya informasi fast track dalam proses biaya publikasi Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tidak perlu ada pencantuman biaya fast track di situ di persoalan biaya Bapak Ibu. Jadi dihindari saja Bapak Ibu. Karena banyak temuan teman-teman di DOAC itu praktik untuk pengolahan jurnalnya itu tidak baik. Ditemukan adanya praktik yang tidak baik Pak Akbar. Jadi kalau bisa dihindari Bapak. Jadi mending seperti tadi Pak Akbar sebutkan biaya publish saja dengan biaya submit Pak Akbar ya. Biaya submit dan biaya publish. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Terkait dengan archive ya apakah ini menggunakan kebijakan itu juga, dan tentunya kemungkinan besar dia memiliki ya archive mana dia. Oke, ini Di atas ya. oke, ini dia menggunakan log ya. Dia menggunakan ini ya. Kemudian informasi terkait dengan itu
linknya kita taruh di sini. Yang oke, dia menggunakan yang lain lagi selain itu. Kemudian dia pakai doi tentunya. Orchid ya pasti. Enggak. Ya biasanya sih kalau Asadun Lau ini lengkap semua ya. Ya pakai orchid apa segala macam. Ya. Kemudian ini juga yes dan next. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu proses pendaftaran kita di DOAJ ini. Kalau misalnya ada hal yang harus kita edit, ya mungkin bisa diklik di sini, atau mungkin saja kita bisa langsung klik di salah satu poin-poin mulai dari poin pertama sampai dengan poin ketujuh. Ya, pada akhirnya setelah semuanya selesai, kita centang yang ini, baru kemudian submit. Ya, saya tidak mungkin centang ya, Bapak Ibu, karena ini sudah terindeks DOAJ dan ini punya teman-teman di Hasanuddin Law. Jadi ini yang saya ambil tadi dari percakapan Zoom ya. Seperti itu, saya pikir. Kanda Kasas, silakan. Mungkin ada yang mau diskusi bersama dengan kita. Oke, terima kasih banyak kepada Kakanda Akbar Iskandar, SPD MPD, Mkom. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengelola jurnal sudah tahu mulai dari tahapan apa saja yang belum yang harus ada di dalam jurnalnya supaya terindeks DOAJ. Hal-hal apa saja yang penting untuk diadakan di jurnalnya masing-masing. Baik, kita ke acara selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Silahkan, ada beberapa pertanyaan dari meeting chatnya dari Pak Sutrisno. Untuk yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand juga ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan raise hand. Saya akan menyebut namanya satu persatu. Untuk yang pertama, silahkan Pak Jonas Hutaruk. Silahkan Bapak yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Pak. Suara saya kedengaran Pak? Ya, jelas Pak. Ya, Jelas, mungkin Pak, saya jelas. mau bertanya untuk kedua narasumber. Kebetulan saya tadi mendapatkan pertanyaan yang berbeda untuk masing-masing. Yang pertama tadi di narasumber pertama bilang sebaiknya ideal antara jumlah artikel yang dipublish sama dengan jumlah editor atau reviewer. Nah, pertanyaan saya, jika reviewer lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah artikel, misalnya 5 artikel, idealnya dikali 2 sama dengan 10. Nah, list reviewer yang ada di website kita itu 15 atau 20. Itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua untuk narasumber kedua, tadi saya pada saat melihat isi submit, ada mencantumkan kita awal pertama kali artikel itu publish online. Nah, misalnya ada kejadian di website kita itu hanya tercatat volume 3, artinya volume 2 dan satunya hilang mungkin karena migrasi data pada zamannya dahulu lah, seperti itu Pak. Terus bagaimana pada saat bijaknya untuk mengisi di kolom submit di DOAJ tadi Pak? Terima kasih Pak, demikian. Baik. Bisa langsung dijawab pemateri Pak Muhammad Ilham Ya. Bahtiar dan Pak Akbar. Mungkin yang pertama saya dulu Pak Kasas ya, terkait dengan jumlah reviewer atau
reviewer, jumlah reviewer dan editor yang ideal. Jadi Bapak Ibu terkait dengan proses review ini yang sebenarnya menjadi catatan terkait hal yang ditanyakan tadi Bapak. Ideal ketika proses review yang ditanamkan atau dijalankan dalam pengelolaan jurnal itu satu naskah diperiksa oleh satu atau dua, ataukah ditekankan langsung dua reviewer, maka jumlah reviewernya itu harus dikali dua dari jumlah naskah. Kurang lebih seperti itu. Hitung kalau kita bicara matematika Bapak Ibu ya, hitung-hitungannya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi Bapak 5 artikel, kemudian itu akan dicek Bapak itu pakai atau menjalankan proses review itu apa namanya, yang mana, misalnya blind review dengan ketentuan satu naskah dua reviewer, berarti idealnya 10 sampai 15. Semakin banyak semakin lebih baik Bapak Ibu. Nah, itu. Namun catatannya di situ juga terkait dengan reviewer dan editor ini. Kemarin itu saya tadi sempat tidak singgung di sampai teman-teman dari Pelangkaraya. Afiliasinya Bapak Ibu, ada satu jurnal kemarin itu dari misalnya 10 reviewer, ada pencantuman nama afiliasi yang tidak lengkap. Jadi ini juga harus menjadi catatan karena dianggap itu tidak baik dalam proses tata kelola jurnal yang ditanamkan. Jadi sebaiknya kalau memang nama universitas, ada ID Scopus, seperti itu seragam Bapak Ibu. Atau kan misalnya nama, ID Scopus, kemudian koma, per universitasnya Bapak Ibu. Demikian halnya dengan editor Bapak Ibu. Jadi idealnya jangan terlalu sedikit, idealnya 10 sampai 15 yang terdiri dari beberapa orang. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan publish online. Jadi Bapak Ibu tadi Pak Akbar menjelaskan di form pendaftaran. Jadi maksudnya tadi Pak Akbar publish online. Jadi kalaupun terbit 2000 versi cetak, tapi 2022 sudah online, maka yang dimaksud Pak Akbar tadi itu 2022. Gitu, Bapak Ibu. Karena dia maksudnya online. Tapi kalau sudah ada di website 2021, nah itu berarti terbit online. Karena dia bisa diakses secara online. Karena tadi dicontohkan Pak Akbar adalah di jurnal teman-teman di Halrep. Nah, ini sudah Scopus, ini tidak meragukan contoh yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Akbar. Ya, saya pikir apa yang dijelaskan tadi sama Pak Ilham sudah lengkap ya. Jadi kalau sebelumnya, dan memang banyak jurnal-jurnal yang sebelumnya itu cetak, belakangan baru online. Ya malah setelah online ada OJS-nya saja berversi lagi. Sekarang sudah sampai kepada OJS 3. Namun untuk yang cetak tadi, betul yang disampaikan Pak Ilham, kapan pertama kali online? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu tadi jawaban dari diskusi kita. Ini ada pertanyaan di kolom meeting chat. Izin bertanya Pak dari Sutrisno. Tahun kemarin saya pernah mengajukan DOAJ dan gagal karena copyright tidak sinkron antara hal dengan manuskrip menampilkan copyright. Nah, apakah kami harus mengubah terbitan yang lampau atau cukup terbitan ke depannya, Pak? Ya, baik. Ya, Terkait dengan copyright, banyak yang terjadi begitu Pak. Seandainya bisa di-share jurnalnya kita bisa cek langsung. Tapi mungkin saya melalui penjelasan saja. Yang pertama, hilang ya. Ini Pak Kasas yang muncul ini website atau PPT saya? PPT. Oh iya, tunggu. Saya langsung saja ke sini Bapak Ibu.
Yang jelasnya Bapak Ibu, untuk terkait dengan copyright harus sesuai dengan yang dijalankan dengan informasi yang tercantum di website Bapak Ibu. Jadi ada 3 terkadang biasa teman-teman tempatkan informasi copyright yang digunakan. Ada kadang di link atau di menunya atau di settingan OJS yang dikelola. Nah, itu yang wajib dan terpajang menunya di website Bapak Ibu. Dan pastikan benar, misalnya seperti tadi dari Hasanuddin, itu copyright sisi baik. Nah, informasi sisi baik itu dengan kebijakan yang dijalankan harus sama Bapak Ibu. Termasuk di informasi ketika di embed di halaman naskah. Itu juga sisi baik dan di PDF-nya juga pun atau di istilahnya kami itu yaitu ditanamkan istilahnya atau ditempel di versi PDF-nya. Padahal Bapak Ibu itu sunnah, nah, gitu ini teman-teman. Itu tidak wajib. Maksud saya tidak wajib, itu bisa tidak perlu ada, tetapi penjelasannya cukup itu menjelaskan bahwa menanamkan informasi seperti apa. Nah, yang terjadi sama teman tadi adalah ada ketidaksesuaian, begitu Pak ya. Nah, ketika itu yang terjadi Bapak Ibu, sebaiknya ya jelasnya catatannya adalah yang sudah terbit sekarang kemarin itu tidak bisa lagi diapa-apakan. Kondisi itulah yang harus kita tetap terima. Sekarang ketika berbicara tentang perbaikan yang harus dikelola ada dipastikan ke depannya konsisten. Kalau bisa ya 2-3 naskah edisi ke depan sudah terbit dan sudah sesuai dengan ketentuan, baru kemudian disubmit ke DOAJ. Karena teman-teman AE itu memeriksa 2 isu terakhir, bahkan 3 isu terakhir. Jadi untuk amannya ya ke depan tunggu 1 tahun sampai misalnya kalau 2 kali setahun ya 2 kali setahun berarti tunggu 1 tahun atau 1,5 tahun. Cukup 3 edisi setelah terbit dengan informasi yang sudah sesuai kemudian di apa lagi namanya didaftarkan kembali Bapak Ibu. Nah Pak Kasas ini sambil saya langsung mohon izin mungkin saya langsung satu contoh jurnal teman tadi Ibu siapa ini ya? Jipos, ada Jipos jurnal kemarin ini informasinya katanya sudah didaftar dan di reject begitu ya Bu? Ibu atau Bapak ya? Kayaknya enggak aktif. Nah, ini ada ketidaksesuaian antara informasi copyright yang ditanamkan dengan copyright yang dijalankan dengan yang ada di dalam website ini Bapak Ibu. Kalau ini saya kira oke, bahwa copyright itu hak ciptanya sama penulis, baru dipublikasi, kemudian diserahkan ke publish. Yang kedua, author are able to enter into splitted. Jadi ada informasi copyright itu atau copyright transfer itu bisa diberikan dengan ketentuan yang lain. Jadi semestinya ada informasi copyright transfer yang dicantumkan di website ini untuk menjawab poin nomor 2 ini. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dan saya temukan itu di sini tidak ada di website ini. Seharusnya untuk menjawab kebutuhan tentang penulis mengadakan perjanjian kontrak tambahan kan di sini ya auto are able to enter into spread. Jadi ada semacam surat copyright transfer jadi perjanjian kontrak tambahan yang terpisah dari terpisah dari informasi copyright ini. Nah, kalau saya cek itu tidak ada Bapak Ibu, tidak ada informasi itu. Jadi ada sehingga dianggap ada yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditanamkan dengan praktik yang berjalan. Nah, untuk mengantisipasi ini, Pak, teman-teman di jurnal
GPOS, maka sebaiknya cukup 2 saja. Cukup 2 saja Bapak Ibu untuk mengamankan agar bisa di-download. Yang kedua ini dihapus. Dihapus saja karena kan tidak ada perjanjian tambahan yang ada di form yang lain. Ada ya Bapak Ibu ya teman-teman di GPOS. GPOS sudah enggak ada ya. Nah, ini dihapus Sudah keluar. saja. Satu saja dengan ini nomor 3, jadi ini menjadi nomor 2. Cukup informasi tentang ini author retained copyright. Penulis memegang hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal. Yang ketiga ini kan author permitted, penulis diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online. Nah, misalnya seperti itu. Ini sejalan dengan copyright. Ya, cukup ini saja Bapak Ibu. 1 dengan 3 sudah sesuai. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu saya kira sebagai contoh dan sampel saja. Karena ini tidak mungkin Pak Kasas kita akan bedah semua ini. Ada 15-an Bapak Ibu. Waktu kita ini hanya sampai jam 21.30 Bapak Ibu. Terkait dengan kebijakan hal itu. Dan yang terakhir sekali dari saya terkait dengan open access di bahan materi saya ini nanti saya share saja. Di sini sudah tersedia contoh-contoh saja Bapak Ibu terkait dengan kebijakan open access. Sudah muncul Pak Kasas tentang apa dari Belum. PPT saya. Nah, ini ada informasi kebijakan akses. Saya ini disesuaikan. Ya. Nah, ini sudah langsung dari BOAI, Badan Open Access Nasional. Kemudian plus terkait copyright, kemudian biaya, contoh biaya, penulisannya seperti apa Bapak Ibu. Ya, saya kira itu dari saya Bapak Ibu, tambahan apa namanya informasi terkait dengan biaya materi yang kita agendakan pada kegiatan pada malam hari ini. Mungkin memang idealnya ketika Bapak Ibu ingin lebih lanjut lagi, ya bisalah kita agendakan bedah jurnal berbasis pendampingan langsung. Jadi Bapak Ibu bisa itu apa namanya kita menghubungi teman-teman di ILIN lah, ada Pak Kasas, Pak Amran, ada juga saya dengan Pak Akbar, nanti kita dampingi dengan satu sesi tertentu untuk mengulas lebih banyak, lebih jauh tentang kesiapan jurnalnya untuk dapat diindes ke DOAJ. Saya kira itu Pak Kasas. Oh ya, terima kasih banyak Pak Ilham. Oh ya, jadi ya saya lupa lihat waktu ya. Keasikan mungkin baca meeting chat dan ini kebanyakan yang ingin bertanya lebih lanjut. Jadi untuk nanti kita adakan kegiatan lagi untuk selanjutnya. Jadi untuk sesi kali ini cukup sampai sekian dulu. Adapun hal-hal penting yang wajib Bapak Ibu cermati pada kegiatan kali ini yaitu tentang yang pertama wajib open access, terus semua jurnalnya wajib open access ya, dan semua link-link yang ada di jurnal itu wajib ada. Karena ada beberapa tadi jurnal yang sudah dibedah, ada beberapa item-item yang tidak muncul di jurnalnya. Jadi atau ada tambahan dari Pak Akbar dulu sebelum ditutup atau bagaimana Pak Akbar? Iya, terima kasih Pak Kasas sebelum ditutup. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Tentunya sebelum mengajukan ke DOAJ, tentunya semua link-link yang menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada jurnal, ya tentunya harus disediakan dulu. Seperti tadi, ketika harus ada kebijakan baru, contoh yang diperlihatkan dari Pak Ilham terakhir tadi, bahwa harus ada kerjasama
namun kebijakan itu tidak ada. Harusnya ada link yang menjelaskan terkait dengan itu. Sama halnya dengan biaya publikasinya. Ya, walaupun kita menjelaskan bahwa artikel ini bebas, namun ternyata tidak ada link yang menjelaskan terkait dengan itu, ya tentunya salah satu penyebab ya DOAJ menolak ajuan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Akbar. Baik, Ya. baiklah. Bagaimana Pak Ilham? Siapa tahu ada ini atau kita sudah tutup? Ya, saya kira itu dari saya Bapak Ibu ya. Di Makassar ini sudah jam 10 lebih. Mohon maaf kalau masih ada banyak hal yang ingin didiskusikan. Saya kira teman-teman ini ready lah untuk sharing di grup. Ada ruang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman atau menghubungi teman-teman di RCI atau di ILIN untuk dibedah jurnalnya berbasis intensif pendampingan untuk dibedah langsung jurnalnya dalam rangka kesiapan proses indeksasi DOAJ. Terima kasih kepada Pak Akbar untuk bisa bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bapak Ibu nanti akan di-share, silahkan isi daftar hadir kegiatan. Terus nanti untuk PPT dari kedua pemateri nanti akan dikirim di grup ya. Silahkan isi daftar hadir kegiatan dulu sebelum keluar dari sesi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kasas, ya. Foto bersama. Oh ya, dokumentasi. Foto bersama dulu sebelum ini ya. Oh iya, silahkan betul, diaktifkan dulu ini kameranya. Penting untuk laporan kepada pimpinan Pak Kasas. Oh, laporan ya. Siap. Silahkan Bapak Ibu diaktifkan kameranya dulu. Pasang senyum terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Saya save dulu. Ini penting ini untuk kebutuhan sosial media juga, Pak. Ya. Luar biasa yang bergabung Yang ini. kedua, ada abang saya dari Medan ini, Bang Dodi Siregar. Assalamualaikum, Panda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa ini silaturahmi di malam ini, Pak. Siap, amin, amin. Salam. Sebenarnya banyak para suhu sebenarnya yang hadir di Pak Ilham. Iya, ini suhu saya ini, guru saya ini Pak Dodi ini. Beliau ini di RJI Sumatera Banyak Barat. Sebenarnya yang hadir di sini. Wah, luar Tidak, biasa Pak. ini. Yang bisa diajak diskusi. Ya, luar biasa. Salah berkah malam ini, Pak. Malam Jumat ini. Ini Pak Dodi. Sabtu Pamungkas mau dong. Diam-diam makan. Baik, makasih Bapak Ibu. Mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan Sehat Pak Dodi. Ya, sama-sama.